Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi ya teman-teman ya. Ini dari laman sewaktu.com ya teman-teman ya. Ini pemerintah daerah diwajibkan untuk mengumumkan daftar nama honorer hasil pendataan non-ASN 2022 melalui kanal informasi masing-masing. Nah, pengumuman daftar nama honorer hasil pendataan non-ASN atau tenaga honorer hanya berlangsung selama 5 hari kalender, paling lambat 8 Oktober ya teman-teman ya. Kemudian selama pengumuman daftar nama honorer hasil pendataan non-ASN, honorer dapat mengecek namanya apakah sudah masuk dalam aplikasi pendataan Badan Kepegawaian Negara atau belum teman-teman ya. Jadi mulai hari ini ya, mulai tanggal 1 kemarin itu sudah ada beberapa daerah yang sudah menginformasikan untuk hasil pendataan di laman BKD masing-masing daerah teman-teman ya. Kemudian pengumuman yang dilakukan sebagai bentuk transparansi terhadap data honorer yang diinput dalam aplikasi BKN. Kemudian pengumuman tersebut juga merupakan uji publik. Masyarakat dapat mengecek dan melaporkan jika terdapat nama yang tidak pernah bekerja sebagai honorer di instansi pemerintah. Misalnya nama A tidak pernah bekerja sebagai non-ASN di instansi B, atau masa kerjanya baru 1 bulan tapi nama A tercantum di dalam aplikasi BKN dengan masa kerja 3 tahun ya. Kemudian jika menemukan data seperti itu, masyarakat dapat melaporkan kepada instansi terkait. Nah, jadi teman-teman kalau ada tenaga non ASN yang tiba-tiba dimasukkan ya, tapi dia tidak pernah bekerja ya. Kalau jenengan-jenengan tidak pernah lihat, oh orang ini ternyata kok masuk di pendataan padahal dia nggak pernah bekerja di situ. Nah, makanya itu. Kemudian ya, setelah mendapat laporan dari masyarakat, instansi wajib melakukan dalam data jangka waktu 10 hari kalender atau paling lambat 22 Oktober 2022 pukul 5 melalui sistem aplikasi pendataan tenaga non-ASN BKN. Selama uji publik, honorer atau non-ASN yang belum terdata juga bisa melapor kepada admin instansi untuk didata. Jadi teman-teman kalau semuanya pendataan ini untuk yang tenaga non-ASN tidak bisa untuk masuk yang kemarin untuk pendataan. Nah, ini solusinya nanti ada untuk pendataan lagi di laman pendataan BKN teman-teman ya. Nanti saya akan jelaskan. Lanjut teman-teman ya. Admin instansi kemudian mengajukan surat permintaan untuk membuka kunci akses aplikasi pendataan kepada BKN. Setelah kunci akses dibuka, admin instansi menginput data susulan ke dalam aplikasi BKN. Jadi kalau semuanya kemarin bisa menghubungi admin instansi masing-masing untuk membuka kunci aplikasi, tapi harus mengajukan surat permintaan ke BKN teman-teman ya. Cara lain, honorer bisa melakukan pendataan sendiri dengan cara mengakses portal pendataan non-ASN bkn.go.id. Di portal tersebut terdapat petunjuk bagi honorer yang belum terdata. Kemudian klik tombol non-ASN tidak terdaftar di prafinalisasi. Lanjutkan pendataan dengan cara mengisi kolom yang tersedia, seperti nama lengkap, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, nama jabatan unit kerja. Setelah itu upload SK minimal 1 tahun sebelum 31 Desember 2021 dengan pembiayaan langsung dari APBD atau APBN. Selanjutnya klik captcha lalu submit. Nah, kemudian data sementara yang diinput dalam aplikasi BKN sampai dengan tanggal 30 September 2022 pukul 7 WIB sebanyak 2.113.158 orang yang terdiri dari atas instansi pusat dan 66 instansi pusat dan 522 instansi daerah teman-teman. Jadi ini step-stepnya ya teman-teman ya. Nah, kemudian berdasarkan telaah yang dilakukan BKN, ditemukan data yang tidak sesuai ketentuan Surat Menteri PANRB nomor B/1511 MTTS MT 01.00 2022
Karena itu, pemerintah pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, PANRB mengirimkan surat kepada instansi pusat dan instansi daerah untuk kembali melakukan verifikasi dan validasi data non-ASN. Jadi kalau semuanya data yang tidak sesuai dengan peraturan Menpan ya, nantinya bisa mengirim surat kepada instansi pusat dan instansi daerah untuk melakukan verifikasi lagi ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, seperti ini ya. Nah, ini tahap prafinalisasi pendataan tenaga non-ASN per 30 September telah masuk. Daftar tenaga non-ASN dapat dilihat pada web atau kanal instansi masing-masing. Bagi tenaga non-ASN yang belum terdata ya, ini belum terdata dapat melaporkan pada menu laporan di bawah ini. Nah, jadi ini teman-teman ya, kita langsung. Nah, non-ASN tidak terdaftar prafinalisasi bantuan pelamar yang setelah uji publik tidak terdaftar pada pendataan non-ASN tahun 2022. Kemudian diisi ya teman-teman ya, nama instansi, kemudian nama lengkap ya. Nah, ini nama instansi harus sesuai, kemudian nama lengkap, nomor induk kependudukan atau NIK ya, harus lengkap juga. Kemudian tanggal lahir harus sesuai, nama jabatan harus sesuai ya. Kemudian unit kerja juga. Nah, ini choose file atau file scan SK ya. Nanti SK itu sebelum tanggal 31 Desember 2021. Harus diingat teman-teman ya. Nah, ya. Jadi kalau semuanya setelah 31 Desember 2021 maka tidak bisa untuk diverifikasi ya teman-teman ya. Kemudian langsung nanti masukkan captcha ini 09 AJB nanti akan terkirim ke BKN, nanti akan diverifikasi sampai tanggal 22 Oktober. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-temanku honorer baik non-nakes maupun nakes. Semoga tahun ini teman-teman bisa masuk P3K semua. Amin. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya untuk perkembangan channel ini agar bisa memberikan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.